Masuk kepada perkara yang terakhir di dalam sumul khusus puasanya orang-orang yang soleh, ya. Sumul khusus as-sadisu an yakuna qalbuhu ba'dal iftar, yaitu hatinya setelah berbuka puasa. Mu'allaqan, itu hatinya tergantung. Muttariban, dalam keadaan muttarib, gelisah. Bainal khauf, artinya bainal khauf, di antara takut nggak diterima, war raja, dan berharap diterima. Itulah law wazana khauful mu'min war raja'uhu la'tadala. Kalau seandainya ditimbang sifat takutnya orang beriman dan sifat berharap orang beriman, maka keduanya selaras. Seperti sayap burung. Idh laysa yadri atuqbila sawmuhu fahuwa minal mugarrabin, karena dia tidak mengetahui apakah diterima puasanya, maka dia termasuk orang-orang dekat di sisi Allah. Aw rudda alaih, atau ditolak atasnya, fahuwa minal mamgutin. Mamqut artinya mabgut, atau termasuk dari orang-orang yang dimurka. Mamqut arti mabghut, ghairil maghdub, itu maghdub juga. Maghdub, mamqut, anwah. Walikun kadzalika fi akhir kulli ibadah yafrugu minha. Itu bukan hanya sekedar puasa doang, tapi seluruh apapun ibadah yang kalau sudah selesai dari ibadah tersebut, hendak di situ hatinya tetap dalam keadaan gelisah, diterima atau tidak. Tapi berharap juga ada diterima. Begitu, mau puasa, mau sholat, mau terawih, mau zakat, apa pun. Fagatru yanil Hasan bin Abil Hasan al-Basri annahu marra biqaum. Nah, ada suatu cerita bahwa Sayyidina Hasan ini melewati beberapa orang. Wa hum yadhakun, dalam keadaan mereka tertawa, terbahak-bahak. Faqal, seraya dia maka Sayyidina Hasan berkata, Inna Allah Azza wa Jal ja'ala syahra Ramadan. Allah menjadikan bulan Ramadan ini midmaran. Midmar artinya maidan. Ya, lapangan. Lapangan arena. Untuk apa? Di khalqihi, untuk makhluknya, yastabiqun fihi. Untuk mereka satu sama lain saling berpartisipasi, ya, saling berlomba-lomba di dalam lapangan itu, li taati, pada taat pada Allah. Fasabaga agwam fafazu. Nah, maka ada yang menang. Beberapa kaum, maka mereka beruntung. Wa takhallafa agwam fakhabu. Dan terbelakang beberapa manusia, maka mereka merugi. Khabu, khasuru. Ya, maka mereka merugi. Fal ajab kulul ajab lidhahikil la'ib fil yawm. Masya Allah. Maka mengagungkan atau mengagetkan setiap kagetan, setiap hal yang membuat takjub. Apa itu? Bagi orang yang tertawa, yang dia bermain pada hari ini, alladzi faza fihi sabiqun al-musari'un, yang mana menang di dalamnya orang yang sabiqun, pendahulu, al-musari'un, udah bersegera. Wa khaba fihil mubtilun, dan merugi di dalamnya orang yang kalah. Ama wallahi, maka sungguhlah demi Allah, lau kushifal ghita, kalau terbuka tabir, lashtagal muhsin bi ihsanihi, akan menyibukkan orang yang berbuat baik dengan kebaikannya. Wal musi, dan akan menyibukkan orang yang berbuat buruk bi isaatihi, dengan keburukannya. Artinya apa? Aikana sururul makbul, artinya kegembiraan orang yang diterima pahalanya itu, yashghuluhu anil la'ib, akan memalingkan dia dari bermain. Tuh, kalau orang yang betul-betul ibadah di bulan Ramadan, nggak ada itu istilah dia itu buang waktu-waktunya dengan handphone, dengan ngobrol, dengan bercanda. Enggak. Karena dia sudah menyibukkan dirinya kepada taat pada Allah sampai lupa tuh untuk berbicara, untuk apa? Bersanda gurau, untuk bicara atau bekerja yang nggak manfaat pada dirinya. Ditinggalkan semuanya itu.
Karena dia sibuk kepada Allah. Matanya puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa, tangannya puasa. Seluruh anggotanya puasa. Bukan mulut doang yang hanya sekedar makan minum doang dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi puasa seluruhnya. Puasa selama bulan Ramadan. Mau terbenam matahari, mau terbit matahari, dia puasa semuanya. Lalu apalagi wahusratul mardud, dan merananya orang yang tertolak. Ya, merananya orang yang tertolak, tasuddu alaih, menutupi atasnya baba dhahik, pintu tertawa. Saking dia sedih, saking dia merana, sampai dia lupa untuk tidak tertawa. Jadi yang kedua-duanya aja nih menyibukkan mereka dari tertawa. Dari buang-buang waktu. Yang satu diterima, tambah semangat ibadahnya sampai lupa dia itu tertawa. Yang satu lagi sedih karena ditolak, dengan kesedihannya sampai dia lupa untuk tertawa, senang-senang. Tuh lihat. Imam Hasan melihat orang di bulan suci Ramadan dalam keadaan yadhakun, tertawa. Wa anil Ahnaf bin Qais annahu qila lahu, dan dari Ahnaf bin Qais bahwasanya beliau berkata, ada yang menyatakan pada beliau nih, ya. Ahnaf bin Qais, ulama besar ini, ya, orang soleh. Beliau katakan apa? Innaka syekhun. Ada bertanya pada beliau. Ya. Innaka syekhun kabir. Ente sudah tua. Udah nggak perlu lagi banyak-banyak ibadah. Innaka syekhun kabir. Ente sudah tua. Udah dapat rukhsah. Hah? Dapat rukhsah sudah. Kenapa ente nyibukin atau meletihkan diri ente? Pagi, siang, sore. Udah cukup puasa Ramadan. Selebihnya nggak usah berat-berat begitu. Udah tua. Wa inna siyama yudha'ifuka. Sedangkan puasa itu melemahkanmu. Faqala, maka beliau berkata, ini a'udduhu li safarin tawil. Sungguh aku menganggap puasa itu adalah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang. Wa sabru ala ta'atillahi subhanah. Sedangkan sabar di dalam mengerjakan taat pada Allah, ahwan minas sabri ala adzabih. Itu lebih remeh, lebih ringan ketimbang sabar akan siksaannya. Fahadhihi hiyal ma'anil batinah fi shaum, maka inilah dia arti puasa secara batin. Kalau secara zahir yang sudah dibahas pada ulama fiqih. Tapi ini yang disebut dengan secara batin yang dibahas di dalam masalah sirrus shaum, rahasia puasa. Nah, ini bagus nih sekarang. Sekarang bicara. Fa in qulta, maka jika kau katakan, faman iqtasara ala kafi syahwatil batni wal farji. Maka siapa orang yang membataskan di dalam puasanya atas menahan syahwat batin, perut, syahwat kemaluan, wa tarki hadhil ma'ani, dan dia tinggalkan ini makna, faqad qala fuqaha. Ya. Jadi artinya begini. Dia sudah menahan bagian mulut. Dia sudah menahan bagian kemaluan. Kan gitu. Tapi dia tinggalkan nih makna-makna yang tadi itu, yang 6 perkara. Ya kan? Gatgal al-fuqaha. Para fuqaha berkata, shaumuhu sahih. Benar kan? Puasanya benar kan? Kan puasa betul. Puasa benar. Nah, lalu fama makna. Lalu apa artinya kita memperhatikan 6 perkara itu? Kalau seandainya fuqaha katakan nutup mulut, jaga kemaluan, udah cukup. Puasanya sah. Perlu global lagi gak di bulan suci di bulan lain? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Nggak perlu global lagi. Lalu apa itu artinya kalau begitu? Kalau harus kita juga memperhatikan 6 perkara itu. Fa'lam, ketahuilah nih Imam Ghazali ngomong. Anna fuqaha al-zahir yuthbituna syurut al-zahir bi'adillah. Bahwa sungguh para fuqaha zahir itu mereka menetapkan syarat-syarat zahir, ya, yang menahan dari nggak boleh minum, nggak boleh makan, ya kan? Dengan dalil-dalil hiya adhaf min hadhil adillah. Dia itu lebih lemah dari dalil-dalil yang disebut allati auratnaha fi hadhihi syurutil batinah,
yang kita sebutkan, kita datangkannya pada syarat-syarat yang batin, yang tadi 6 perkara tuh. La siyamal ghibah, apalagi masalah coba, fuqaha zahir, ada gak batal puasa ghibah? Nggak ada kan? Nggak ada. Bohong? Ada gak orang bohong jadi batal puasa? Enggak. Jadi ya. Makanya dikatakan Imam Ghazali sebelum jadi ulama batin, beliau ulama zahir. Banyak karangan-karangannya beliau menjadi referensi pada mazhab Syafi'i. Al-Wajiznya, Al-Aziznya, Al-Basitnya. Itu jadi khulasah dalam kitab Imam Muharrar, Imam Rafi'i. Ditalkhis lagi menjadi kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi. Wah, Imam Nawawi udah rujukan seluruh ulama Syafi'i yang berada di alam dunia. Jadi kalau ditelusurin, itu hasil karya buahnya dari Imam Ghazali. Oke, pantas liqul lima qalin magam. Orang yang berkata lihat kedudukan. Beliau mengatakan, yang begitu ulama zahir. Ya dia udah selesai. Magamnya udah selesai, ulama zahir beliau. Maka beliau naik ke derajat tinggi ulama batin. Beliau katakan itu yang disebutkan syarat fuqaha, ya, itu adalah adhaf, lebih lemah minal adillah allati auratnaha min syurutil batinah, yang kita datangkan pada syarat-syarat yang kenapa? Karena mereka dalam fuqaha itu enggak membatalkan syarat seperti orang ghibah. Orang ghibah enggak batal. Apa lagi? Bohong enggak batal puasanya. Walakin laisa ila fuqaha zahir min at-taklifat, akan tapi tidaklah di dalam fuqaha zahir itu dari berlebihan illa ma yatayassar ala umumil ghafilin, melainkan apa yang mudah atas para awam manusia, orang-orang lemah, orang lalai, al-muqbilin ala dunia, yang mereka itu memfokuskan setiap harinya di atas dunia, urusan dunia. Dukhul itu fa'il tayassar. Ya, fa'il tayassar. Masuk di bawah kategori tersebut. Fa'amma ulama al-akhirah. Nah, ini dia. Ada pun ulama akhirah. Faya'nuna bis-sihhah, maka mereka memperhatikan dengan kesehatan al-qabul. Mereka bukan sekedar hanya memenuhi syarat saja, tapi diterima gak nih? Diterima gak puasanya? Kalau urusan gak diterima, kalau urusan memenuhi syarat, tapi masa diterima? Kan gak tahu. Ulama akhirat memperhatikan itu. Karena ada hadis lain yang menyatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa yang tidak dapatkan cuman lapar dan berarti kan seakan-akan itu puasa diterima gak? Gak diterima. Nah, mereka itu memperhatikan sah segala suatu perkara, sah fil amal, artinya itu, perhatiin. Kasih penjelasan tuh. Faya'nuna bis-sihhati fil amal. Apapun bentuk pekerjaan itu al-qabul. Ini diterima atau enggak? Makanya kan beliau sendiri ngomong ya tentang masalah sholat ya. Yang memperhatikan surut batin tapi nggak memperhatikan surut yang memperhatikan surut zahir tapi nggak memperhatikan surut seperti menghadiahkan buruan. Hamdan ngasih ke Ustadz kambing, ambil dari atas gunung, bukan punya orang tapi ya, seorang gunung, Hamdan ngambil tuh, Hamdan tenteng, dapat sedikit pun tidak ada aibnya. Artinya dia memburu nggak ada yang luka itu, masih sempurna anggota tubuh, telinganya sempurna, kakinya nggak pincang, tapi satu ruhnya nggak ada. Ngeburu begitu, dia mau hadiahin ke Ustadz. Hadiahin apa namanya itu? Bangke. Dan bentuknya bagus, semuanya rapi, semuanya sempurna, tapi ruhnya nggak ada. Itulah apa manfaatnya? Kita berikan kepada raja, kita berikan pada orang yang kita cintai, yang kita harapkan itu hidup dalam keadaan sehat, ditenteng, mati. Apa manfaatnya? Sempurnanya itu tapi ruhnya nggak ada. Paham tuh? Itu Imam Ghazali perumpamaan juga. Nah ini dia.
Ulamaul akhirah faya'nuna bisal qabul wa bil qabul, dan dengan sebab diterima itu al-wusul ilal maqsud, sampainya kepada sampainya kepada tujuan puasa. Wa yafhamuna, dan mereka memahami anal maqsud minas shaum. Nah, mereka memahami arti tujuan itu apa? Maksud dari puasa at-takhalluq, berperilaku bi khuluqin, dengan perilaku min akhlaqillah, dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, wa huwa somadiyah. Somad artinya ya tidak seperti makhluk, tidak butuh makan, tidak butuh minum, berdiri sendiri, tidak ada rongga yang masuk. Itu somad artinya. Makanya somad artinya tempat disandarkan, karena semuanya ada, sempurna. Qul huwallahu ahad, Allahus, tempat sandaran. Nggak makan, nggak minum, ya kan? Nah, itu inginkan seperti itu. Lalu menjaga mulut, menjaga telinga, anggota tubuh dari apapun sifat celaan, sifat kaiban. Sama dia. Wal iqtida bil malaikah. Yang kedua, tujuan dengan sebab puasa itu, pertama ngikutin akhlak Allah, yang kedua mengikuti perilaku apa? Fi kaffi anis syahwat bihasabil imkan, dengan mencegah dari segala syahwat menurut apa yang dia bisa, menurut apa yang dia mampu. Fa innahum munazzahun anis syahwat, karena memang malaikat itu berlepas diri dari ya segala syahwat. Wal insan rutbatuhu fawqa rutbatil bahaim, sedangkan manusia itu kedudukannya di atas kedudukan hewan. Di qudratihi binuril aqli ala kasrati syahwatihi, dengan kekuasaannya atas sebab cahaya akal, cahaya yang akal dimiliki untuk menghancurkan syahwatnya. Ini nggak pantas nih, aneh nggak mau ini mukhalafah, aneh nggak mau makan, nggak mau minum di nahar Ramadan, aneh nggak mau bohong, aneh nggak mau ini. Nah, dicegah itu. Nggak seperti kucing di tengah hari Ramadan dia bisa makan, dia bisa minum, dia bergaul dengan apa yang dia ingin. Lihat, ya kan? Nggak seperti hewan. Kita punya akal. Waduna rutbatil malaika, dan di bawah, duna di bawah kedudukan para malaikat, listilah syahwat. Kenapa? Karena manusia itu terpenuhi syahwat atasnya. Wa kaunihi mubtalan, dan adalah dia itu teruji coba bi mujahadatiha, dengan memeranginya. Fakullaman hamaka fi syahwat, maka kerap kali dia terjerumus, ya, dia terperosot, terjerumus dalam syahwat, in hatta, maka dia turun ila asfalis safilin, kepada derajat makhluk yang paling rendah. Wal tahaq, dan dia dikategorikan birimaril bahaim, dengan komunitas, ya, dengan komunitas hewan-hewan. Sama dikatakan mereka itu hewan, nggak ada bedanya. Wa kullama qama'a, dan kerap kali kalau dia mencegah asyahwati irtafa'a, dia akan naik ila a'lal ili, kepada kedudukan yang paling tinggi. Wal tahaq, dan dia dikategorikan bi ufuqil malaikah, dengan puncaknya para malaikat. Wal malaikatu muqarrabun min Allah. Para malaikat itu adalah makhluk yang terdekat di sisi Allah. Walladzi yaqtadi bihim, dan siapapun manusia yang mengikuti para malaikat, wa tasyabbah, dan menyerupai bi akhlaqihim, dengan budi pekerti mereka, ya grup minallahi azza wajal, dia pun dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kaqurbihim, seperti kedekatan malah. Maka ulama Hadramut itu sampai ada gelar mereka, innahum bil malaikati ashbah. Mereka itu tidak ada bedanya dengan para malaikat, karena mengikuti akhlak malaikat. Artinya mengedepankan akal ketimbang syahwat. Apapun keputusan, maka didepankan dulu akalnya ketimbang syahwat, ketimbang keinginan, hawa nafsu dan sebagainya. Maka mereka itu berlandas sampai ibadahnya begitu. Sampai ibadahnya seperti itu. Sampailah ulama Maghribi menyebutkan innahum bil malaikati ashbah.
Mereka itu tidak ada beda dengan para malaikat. Ya grup minallah kagurbi. Mereka dekat sisi Allah seperti kedekatan para malaikat. Fa inna syabih minal garib garib. Maka penyerupaan dari orang yang dekat bakal dekat. Walaisal gurbu sama bil makan. Maksudnya di sana kedekatan bukan dengan tempat. Bal bisi, tapi maksudnya dengan sifatnya seperti malam. Wa idza kana hadza sirru sum, ya sampai dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.